Rekomendasi film action thriller terbaik. Action thriller adalah beberapa genre yang banyak disukai para penonton. Genre satu ini mengangkat cerita yang lebih realistis, mulai dari cerita penuh misteri sampai cerita yang mengangkat teori konspirasi. Dan inilah dia daftarnya. Bullet Train 2022 adalah film aksi komedi liar yang menggabungkan kekacauan, humor gelap, dan gaya visual yang sangat mencolok. Dari segi cerita, film ini mengikuti Ladybug alias Brad Pitt, seorang pembunuh yang ingin mengambil misi sederhana di kereta cepat Jepang, namun justru terjebak dalam rangkaian konflik yang saling terhubung antara para pembunuh lain, dari duo Lemon and Tangerine yang kocak hingga The Prince yang manipulatif. Ceritanya sengaja padat, penuh kebetulan beruntun dan menggunakan struktur interconnected storytelling yang membuat setiap karakter memiliki bobot serta latar belakang unik. Walau kadang terasa terlalu ramai, ritmenya tetap menghibur dengan kejutan yang tak henti. Dari segi sinematografi, David Leitch menghadirkan gaya visual yang energik dan penuh warna neon, mencerminkan budaya pop Jepang sekaligus nuansa komik. Gerakan kamera cepat, tracking shots di lorong kereta, dan komposisi yang terstruktur rapi menciptakan sensasi kecepatan yang selaras dengan lokasi cerita. Adegan aksinya koreografis dan bersih, memadukan kekerasan bergaya comic book dengan komedi fisik. Penggunaan pencahayaan neon, refleksi kaca, serta desain produksi yang detail membuat film ini terasa seperti dunia kartun hidup. Hasilnya, Bullet Train menjadi tontonan yang stylish, ringan, dan mendebarkan. Sebuah perjalanan yang mungkin tidak selalu masuk akal, tapi selalu menyenangkan untuk diikuti. The Gray Man 2022 adalah film aksi spionase yang mengikuti Six atau Ryan Gosling, seorang agen bayangan CIA yang diburu setelah mengetahui rahasia kotor organisasinya. Dari segi cerita, film ini menggunakan formula klasik cat and mouse chase antara protagonis pendiam, tapi mematikan, dan antagonis flamboyan Lloyd Hansen, Chris Evans. Alurnya bergerak cepat dengan banyak lokasi internasional, namun kadang terasa tipis secara emosional. Meski begitu, dinamika antara Six, Lloyd, dan karakter pendukung seperti Dani Miranda alias Ana de Armas memberikan energi yang menjaga tensi tetap hidup. Ceritanya lebih fokus pada aksi non-stop ketimbang kedalaman narasi, tetapi tetap efektif sebagai hiburan berbasis konflik moral ringan dan konspirasi organisasi. Dari segi sinematografi, Russo Brothers menghadirkan gaya visual kinetik dengan penggunaan drone shot yang agresif, warna kontras, serta komposisi modern yang memperkuat atmosfer high-tech espionase. Adegan aksinya dirancang besar dan spektakuler, terutama sekuens kereta di Praha yang penuh kehancuran, serta pertarungan jarak dekat yang digarap dengan koreografi bersih dan gaya kamera lincah. Penggunaan cahaya neon, pantulan gacha, dan efek visual yang mencolok memberi film ini tampilan glossy ala blockbuster modern. Secara keseluruhan, The Gray Man menawarkan tontonan cepat, penuh ledakan, dan sangat bergaya. Cocok bagi penonton yang mencari aksi intens tanpa terlalu memikirkan kedalaman cerita. The Accountant 2016 menggabungkan thriller kriminal dengan drama karakter melalui sosok Christian Wolff, Ben Affleck, seorang akuntan jenius yang berada dalam spektrum autisme sekaligus pembunuh bayaran terlatih. Dari segi cerita, film ini membangun misteri bertahap, mengungkap masa lalu Christian, hubungan keluarganya yang rumit, serta pekerjaannya yang berbahaya. Struktur naratifnya memadukan investigasi korporat, konspirasi, dan konflik personal. Meski beberapa elemen terasa penuh kebetulan, film ini berhasil menjaga ketegangan dengan ritme cepat dan twist yang memuaskan di paruh akhir. Dinamika antara Christian dan Dana Cummings juga memberi sentuhan manusiawi dalam narasi yang cukup gelap. Dari sisi sinematografi, Gavin O'Connor menghadirkan visual yang dingin, rapih, dan fokus pada detail, selaras dengan kepribadian sang tokoh utama. Kamera sering memanfaatkan komposisi simetris, cahaya lembut, dan warna netral untuk menggambarkan dunia terstruktur tempat Christian merasa nyaman. Adegan aksinya tidak hiperstilisasi, tetapi lebih realistis dan efisien, menggunakan gerakan kamera stabil dan fight koreografi yang menunjukkan keahlian militer tokohnya. Pemanfaatan ruang sempit, sudut-sudut kantor, serta permainan bayangan menambah nuansa tegang.
Secara keseluruhan, The Accountant adalah thriller yang unik, tenang namun mematikan, penuh logika namun tetap emosional, sebuah pendekatan berbeda terhadap genre aksi kriminal yang membuatnya menonjol. No Time to Die 2021 menjadi penutup yang emosional bagi era Daniel Craig sebagai James Bond, menghadirkan cerita yang lebih personal dibanding petualangan Bond sebelumnya. Secara naratif, film ini berfokus pada pergulatan Bond yang mencoba meninggalkan dunia spionase demi kehidupan yang lebih tenang. Namun ditarik kembali ketika ancaman biologis baru muncul melalui tokoh antagonis Safin. Cerita dibangun dengan keseimbangan antara drama, nostalgia, dan aksi. Hubungan Bond dengan Madeleine Swan menjadi pusat emosi yang memperdalam konflik internalnya. Alurnya memang cukup panjang, namun memberi ruang bagi perkembangan karakter yang jarang terlihat dalam film Bond klasik. Dari sisi sinematografi, Cary Joji Fukunaga membawa sentuhan elegan yang penuh atmosfer. Visualnya kaya dengan komposisi simetris, pencahayaan lembut, dan warna yang tegas untuk menonjolkan nuansa tragis dan heroik. Adegan aksi dibuat dengan presisi, seperti kejar-kejaran di Matera yang dibalut pemandangan batu kapur dramatis atau tembak-menembak dalam bunker gelap yang memanfaatkan permainan bayangan. Kamera bergerak halus namun tegas, menghadirkan intensitas tanpa kehilangan keindahan visualnya. Secara keseluruhan, No Time to Die bukan hanya aksi Bond yang megah, tetapi juga penutup yang manusiawi, stylish, dan emosional. Sebuah perpisahan yang terasa besar namun tetap intim. Kingsman: The Secret Service 2014 adalah film aksi spionase thriller yang memadukan gaya elegan khas agen rahasia Inggris dengan energi liar ala komik modern. Dari segi cerita, film ini mengikuti perjalanan Exy atau Taron Egerton, pemuda berbakat tapi tersesat arah yang direkrut oleh agensi rahasia Kingsman di bawah bimbingan Harry Hart atau Colin Firth. Narasinya menggabungkan coming of age, satire kelas sosial, dan balutan aksi yang penuh humor. Antagonis Valentine atau Samuel L. Jackson menambah warna dengan motif yang unik dan eksentrik. Ceritanya ringan namun tajam, memainkan tropes spy movie klasik sambil menertawakannya. Dari sisi sinematografi, Matthew Vaughn menghadirkan visual yang sangat stylish. Kamera bergerak lincah, presisi, dan sering menggunakan long take dinamis dalam adegan pertarungan, terutama sekuens gereja yang menjadi ikon film ini. Pencahayaan cerah, palet warna berani, serta framing simetris memperkuat kesan bahwa dunia Kingsman adalah perpaduan antara elegansi Savile Row dan kekacauan komik. Editing cepat namun tetap jelas, membuat aksi tetap mudah diikuti meski sangat energik. Keseluruhannya, Kingsman: The Secret Service adalah tontonan menyegarkan, penuh gaya, penuh humor, dan penuh kreativitas. Film ini memberi nafas baru pada genre spionase, menghadirkan hiburan yang cerdas sekaligus sangat menyenangkan.